Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1921. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk isi ceritanya. Menakutkan muncul dari tubuh yang runtuh itu, dan itu adalah jiwa Kaisar Yanmo, yang mana jiwa itu langsung berubah menjadi bayangan, dan jiwa Kaisar Yanmo naik ke langit. Dia hendak melarikan diri dari tempat ini. Ingin pergi. Qin Chen mencibir. Jantung luar angkasa berdengung, dunia kekacauan terguncang, dan jantung ruang di dalamnya bermekaran dengan cahaya kekuatan yang luar biasa, yang langsung menyebar, bergabung dengan air laut mati, untuk membentuk labirin luar angkasa yang kuat, seketika menutup segala arah, dan menghancurkan kekuatan Kaisar Yanmo, dan menyegel jiwanya. Nah Qin Chen, serahkan padaku, kata Kaisar Yuming berteriak, dan dia tiba-tiba tersenyum. Segera aura dunia bawah yang tak berujung menyelimutinya, dan sisa jiwa Kaisar Yuming turun secara langsung, dan bertabrakan dengan sisa jiwa Kaisar Yanmo. Bagaimana mungkin sisa jiwa Kaisar Yanmo bisa menahan sisa jiwa Kaisar Yoming? Terlihat kedua jiwa itu saling bergejolak, dan sisa jiwa Kaisar Yanmo meledak dalam sekejap. Di tengah jeritan melengking Kaisar Yanmo, sisa jiwanya diserap oleh Kaisar Yoming. Kaisar Yoming berkata, kenyang, dan dia lalu meminta untuk membersihkan medan perang karena mungkin saja Kaisar Yanmo memiliki teknik rahasia penyelamatan. Kamu tidak perlu mengingatkanku, kata Qin Chen meliriknya. Lalu Qin Chen melihat sekeliling dengan tatapan dingin di matanya, dan saat berikutnya aura dosa yang mengerikan menyapu dari tubuh Qin Chen. Aura dosa ini menyelimuti seluruh dunia dalam sekejap, dan terus menyebar ke seluruh aura Kaisar Yanmo yang tersisa. Dalam sekejap kekuatan dosa yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus muncul, dan kelompok kekuatan dosa yang mengandung napas Kaisar Yanmo muncul di benak Qin Chen. Selain aura dosa terkuat dari sisa jiwa yang ditelan oleh Kaisar Yoming, ada juga beberapa awan dosa yang tidak terdeteksi dan tersembunyi di dalam kehampaan tak berujung ini. Namun setelah awan berdosa ini muncul, kehampaan tiba-tiba berfluktuasi, dan beberapa sisa jiwa yang halus dan tidak terdeteksi langsung naik ke langit, menyebabkan setitik napas jiwa yang lemah ini melarikan diri dengan panik. Napas jiwa yang tersisa ini sangatlah lemah, hampir hanya jejak yang tersembunyi di dalam kehampaan. Dikombinasikan dengan napas yang meledak, itu sepertinya menyatu dengan kehampaan dan tidak dapat terdeteksi sama sekali. Namun di bawah pengaruh sebab dan akibat yang penuh dosa ini, hal itu terungkap dalam sekejap, dan hal itu mengejutkan Qin Chen dan yang lainnya. Ternyata Kaisar Yanmo ini menggunakan trik hebat untuk menarik perhatian semua orang dengan melarikan diri menggunakan sisa jiwanya. Tapi dia sebenarnya meninggalkan begitu banyak tangan rahasia dalam kehampaan. Dan selama sisa napas jiwa yang lemah ini keluar dengan kekuatannya, dia mungkin bisa memadatkan jiwanya lagi dan terlahir kembali seperti Kaisar Yanmo. Namun menurut perhitungan Qin Chen, tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Dia langsung mengulurkan tangannya yang besar dan langsung menerobos kehampaan bersama dengan kekuatan dosa Qin Chen mengumpulkan semua kekuatan jiwa yang tersisa ke telapak tangannya, lalu meremasnya secara tiba-tiba dan dengan keras. Jiwa-jiwa tersisa yang tak terhitung jumlahnya hancur, hanya ada sedikit jeritan samar yang terdengar, membawa keputusasaan dan keengganan yang tak ada habisnya. Namun sebuah fenomena mengejutkan tiba-tiba muncul di area tak berujung di sekitar kota Pengdu. Pada saat ini sebuah penglihatan yang sangatlah menakutkan muncul dari kedalaman kehampaan dalam jarak ribuan mil. Dan di sekitar seluruh kota Pengdu, aturan dan jalan yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti kembang api yang menerangi langit. Seorang ahli Kaisar Agung yang kuat, yang tubuh fisiknya memadatkan jalan dao aturan itu telah lama melampaui jalan dunia bawah, dan telah eksis di dunia bawah. Seorang Kaisar Agung manapun setara dengan jalan terkemuka dan independen. Dan sekarang ketika seorang ahli Kaisar Agung jangka menengah meninggal seperti itu,
seketika memunculkan sebuah kembang api yang meledak dalam sekejap membentuk fenomena pemandangan seperti itu di langit dan bumi. Dan yang sangat menakutkan, dalam kehampaan dalam jarak ribuan mil sekitar kota Pengdu, aturan jalan tak berujung runtuh dan pemandangannya begitu megah, mengejutkan langit dan bumi, sehingga semua kultivator yang kuat yang tersisa di seluruh kota Pengdu tercengang. Kaisar Yanmo telah meninggal. Tidak, bagaimana ini mungkin? Siapa di dunia ini yang bisa membunuh Tuan Yanmo? Ucap para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Tubuh mereka semuanya gemetar. Jika para kultivator yang kuat ini masih memiliki keberanian untuk melawan sebelumnya, maka pada saat ini semua kepercayaan diri dan juga keberanian dan juga kekuatan mereka saat ini semuanya langsung hancur. Karena tulang punggung mereka telah dipatahkan. Dan mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan. Pada saat ini di dalam kehampaan tak berujung jauh di luar kota Pengdu, sesosok terbang dengan cepat. Sosok ini memancarkan aura Kaisar Agung yang menakutkan. Nampaknya tak berujung, kemanapun dia melewatinya, kemampuan dunia bawah langsung terjepit ke dalam jurang yang panjang. Seperti membelah duri seolah-olah menyapu tanah yang tak berpenghuni. Orang ini tidak lain adalah Kaisar Mengpo. Dia merupakan seorang kaisar agung tertinggi lainnya di wilayah Shenluo di bawah komando Kaisar Yan dari Istana 10. Dibandingkan dengan Kaisar Yanmo, Kaisar Mengpo ini sangat rendah hati. Akan tetapi kekuatannya jelas berada di urutan kedua setelah Kaisar Yan di antara ketiga bersaudara tersebut. Dan bahkan Kaisar Mengpo sedikit lebih menakutkan daripada Kaisar Yanmo. Selain itu, dia tidak peduli dengan urusan wilayah domain Shenluo dan dia telah hidup dalam pengasingan di alam rahasia, yaitu alam rahasia hantu yang tidak jauh dari kota Pengdu. Kaisar Mengpo selalu berkonsentrasi pada kultivasinya. Akan tetapi sebelumnya di saat dia berkultivasi dalam pengasingannya, Kaisar Mengpo tiba-tiba merasakan gejolak dan dia langsung keluar dari pengasingannya itu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun sebelum dia tiba di kota Pengdu, Kaisar Mengpo melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Dia melihat di atas langit yang luas, jalan dunia bawah melonjak, dan jalan biasa yang tak terhitung jumlahnya runtuh, musnah, seolah-olah akhir telah tiba, dan itu sangat menakutkan. Tidak, Yanmo, dia meninggal, kata Kaisar Mengpo. Sosoknya tiba-tiba berhenti dengan ketakutan di matanya. Kaisar Mengpo melihat ke arah kota Pengdu yang menjulang di kejauhan. Dan saat berikutnya, Kaisar Mengpo berbalik. Dia pergi bukan karena dia tidak berperasaan, tetapi dia mengetahui kekuatan Kaisar Yanmo dengan sangat baik. Meskipun dia tahu betul bahwa dalam hal kekuatan tempur, sebenarnya Kaisar Yanmo lebih lemah sedikit darinya, akan tetapi itu juga tergantung di mana tempatnya. Dan sekarang jelas sekali, itu adalah kota Pengdu. Kota terbesar kedua di wilayah domain Shenluo yang memiliki formasi tingkat atas dan juga merupakan situs kuno yang telah diubah oleh Kaisar Yanmo selama ratusan juta tahun. Belum lagi di sana ada juga jembatan Neihe yang merupakan harta karun kekaisaran terkemuka yang ditinggalkan oleh Kaisar Yan. Tapi dalam keadaan seperti itu, Kaisar Yanmo benar-benar telah jatuh. Hal ini benar-benar mengejutkannya. Siapa yang membunuh Kaisar Yanmo? Apakah itu Kaisar Wu Yue? Atau apakah beberapa monster tua dari dunia bawah yang bergabung? Gumam Kaisar Mengpo, dia terkejut dan marah. Dan dia langsung melarikan diri ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Dan di saat Kaisar Mengpo melarikan diri, dia mengeluarkan sebuah harta karun transmisi. Dia mengirimkan pesan dengan panik kepada Kaisar Yan. Kaisar Yanmo telah jatuh dan dia jatuh di kota Pengdunya sendiri. Ketika Kaisar Mengpo mengirimkan pesan itu kepada Kaisar Yan, dia juga mengirimkan pesan-pesan tersebut kepada master-master kuat lainnya yang tak terhitung jumlahnya, dan juga para kultivator kuat di seluruh domain Shenluo, untuk membuat semua kultivator kuat di bawah komandonya untuk berkumpul dan mengaktifkan formasi di area masing-masing dengan cepat, dan jaga wilayah sendiri-sendiri, dan jangan berjalan sesuka hati. Dengan cepat pesan-pesan tersebut pun menyebar ke seluruh wilayah Shenluo, dan dalam sekejap setelah Kaisar Mengpo mengirim pesan, dia meraung dalam hati. Saat ini dia hanya ingin tahu siapa yang membunuh Kaisar Yanmo secara diam-diam.
dan ini sangatlah menakutkan. Sementara saat ini Qin Chen juga sedikit terkejut. Dia ingin menyembunyikan kejatuhan Kaisar Yanmo, akan tetapi kejatuhan dari seorang ahli Kaisar Agung seperti Kaisar Yanmo yang merupakan Kaisar Agung jangka menengah begitulah menakutkan. Meski penglihatan fenomena itu hanya terbentuk dalam radius puluhan ribu juta mil, tapi aura kejatuhan dari seorang ahli Kaisar Agung tahap tengah yang hebat itu benar-benar menakjubkan, dan bahkan itu diam-diam menyebar, menarik perhatian para Kaisar Agung lainnya di sekitar wilayah domain Shenluo. Saat ini dalam kehampaan dunia bawah yang tak ada habisnya, ada keinginan yang samar dari orang-orang kuat yang muncul menatap ke kedalaman wilayah domain Shenluo, dan saat berikutnya pupil mata semua orang menyusut, tubuh mereka ketakutan, karena di dalam wilayah Shenluo, apakah seorang Kaisar Agung telah meninggal? Astaga, siapa yang berani menimbulkan masalah ini di wilayah domain Shenluo? Atau apakah seorang Kaisar Agung asing yang kuat masuk ke domain Shenluo dan dibunuh oleh dua Kaisar Agung yang tersembunyi di bawah komando Kaisar Yan? Tidak peduli apa, berita ini sangat mengejutkan dunia bawah, diguncangkan oleh perang laut kosmik dan dunia bawah waktu itu. Selama ratusan juta tahun berikutnya, hal seperti ini hampir tidak pernah terjadi di wilayah Shenluo. Dikombinasikan dengan gerakan Kaisar Yan dan Kaisar Wuyue sebelumnya menuju Gunung Huangquan. Gerakan ini membuat para ahli Kaisar Agung yang kuat ini yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia bawah merasa sangat ngeri. Mereka merasa bahwa dunia bawah akan ada perubahan. Akan tetapi pada saat ini, Qin Chen tidak peduli bagaimana fluktuasi itu ditransmisikan ke seluruh dunia bawah. Namun Qin Chen segera melambaikan tangannya. Qin Chen segera menyimpan asal-usul dari keruntuhan setelah kematian Kaisar Yanmo, dan lalu melirik ke arah Kaisar Mengpo. Qin Chen menyadari sepertinya Kaisar Mengpo itu memilih untuk melarikan diri. Mata Qin Chen menjadi dingin dan Qin Chen berkata kepada Molly dan yang lainnya, "Cepatlah, sumber Kaisar Yanmo yang tersebar di tempat ini merupakan tonik hebat juga. Selain itu, banyak harta di kota Pengdu ini, jarah semua harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Yanmo," kata Qin Chen. Dia memberi perintah. Segera Molly dan yang lainnya pun bergegas menuju sumber kematian Kaisar Yanmo dengan mata yang memerah. "Telan untukku," kata Molly. Dia meraung. Segera kekuatan iblis muncul di sekujur tubuh Molly dan tentakelnya menyapu dengan ganas seperti tentakel gurita yang menakutkan, terutama tubuhnya yang penuh dengan tonjolan dan tentakel yang tajam yang terlihat sangat menakutkan, meliuk-liuk di seluruh langit. Seketika dalam beberapa tarikan napas saja, setengah dari sisa jalan Dao dari kejatuhan Kaisar Yanmo telah dijarah olehnya, dan kekuatan Molly melonjak ke seluruh tubuhnya, dan Molly menjadi semakin kuat. "Sialan anak ini," sebuah teriakan terdengar di dalam tubuh Molly, dan itu adalah leluhur iblis Luo. Nampak dia sangat merasa kesal ketika tubuh seorang ahli Kaisar Agung jangka menengah hancur seperti ini. Menurutnya tubuh ini sangat bagus untuk diduduki olehnya. Lalu, leluhur iblis Luo, "Kamu terlalu naif. Apakah kamu pikir kamu bisa menjaga tubuh Kaisar Agung tahap tengah bahkan jika kamu menyimpannya?" kata Molly. Dia mencibir, merasa bahwa leluhur iblis Luo sudah gila. Belum lagi tubuh fisik Kaisar Agung tahap tengah sangat menakutkan sehingga tidak dapat dengan mudah dipertahankan. Bahkan jika itu benar-benar disimpan, itu tidak akan mungkin bisa diduduki oleh leluhur iblis Luo yang kecil, dan itu hanya akan menjadi sia-sia. Dalam sekejap, asal-usul dari keruntuhan Kaisar Yanmo langsung dibagi kepada Molly, Dewi Taiyin, dan juga Kaisar Simei. "Sementara di markas Kaisar Yanmo pasti ada hal-hal baik di dalamnya," kata Molly. Dia berbalik dan mengarahkan pandangannya ke markas besar Kaisar Yanmo. Kaisar Simei dan Dewi Taiyin juga mengarahkan pandangannya ke markas besar Kaisar Yanmo. Mereka tahu betul bahwa kota Pengdu ini adalah kota terbesar kedua di wilayah domain Shenluo. Bagaimana mungkin harta karun di dalamnya lebih sedikit? Saya khawatir itu tak ternilai harganya. Dalam sekejap, Molly dan yang lainnya bergegas menuju ke inti kota Pengdu, yaitu markas Kaisar Yanmo. "Hentikan mereka!" ucap beberapa kultivator yang kuat. Mereka semua berteriak ketakutan, buru-buru ingin melawan. Akan tetapi terlihat beberapa kultivator nampak melarikan diri ke segala arah, tidak berani melawan sama sekali. Bahkan Kaisar Yanmo telah dikalahkan. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan? Akan tetapi masih ada saja kultivator kuat yang nampak keras kepala, mengetahui bahwa lawan mereka tidak terkalahkan. Akan tetapi ini adalah markas besar dojo tempat mereka berlatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sementara,
Mereka tidak dapat menerima dirampok seperti ini, dan mereka semua pun bangkit ke langit. Sialan, kalian berani bergegas ke depan ketika kalian melihat bahwa kaisar ini datang. Tetapi kalian tidak mengambil inisiatif untuk melarikan diri, kata Molly, wajahnya terlihat jelek. Menurutnya, tindakan orang-orang ini merupakan penghinaan baginya. Keberanian mereka memang patut dipuji, akan tetapi sayang sekali, mereka semua mencari kematiannya sendiri. Energi iblis seketika melonjak dari seluruh tubuh Molly, langsung menutupi semua kultivator kuat di depannya, dan tiba-tiba jeritan-jeritan melengking terus terdengar. Sangat mudah bagi Molly untuk membunuh sekelompok kaisar semu di depannya. Itu bagaikan seekor harimau yang memasuki kawanan domba. Sesaat kemudian, semua formasi di kota Pengdu dirusak dan diratakan oleh Molly. Melihat ke markas besar Kaisar Yanmo di depannya dengan ekspresi bingung di wajahnya, Molly, meskipun markas di depannya itu mencakup area kecil ruang-ruang di depannya yang nampak berlapis-lapis seperti dunia kecil yang ditumbang tindihkan, namun itu membentuk labirin luar angkasa yang luas. Jika terbang melewatinya, saya khawatir itu akan memakan waktu yang sangat lama. Selain itu, Molly juga harus mengumpulkan harta dan tidak boleh membuang waktu. Akan tetapi yang membuat mata Molly menjadi panas adalah saat ini, Molly dapat dengan jelas merasakan bahwa lapisan-lapisan kehampaan di depannya mengandung aura energi yang sangat menakutkan. Dan aura energi tersebut bahkan merupakan manfaat yang luar biasa bagi dirinya. Sekarang, dapat disimpulkan bahwa pasti ada harta karun yang mengejutkan di markas Kaisar Yanmo itu. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Molly. Dia melihat ke markas tersebut di depannya. Mata Molly tiba-tiba menjadi cerah. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan gila-gilaan. Dan kemudian Molly berteriak dengan keras, "Bangun!" Dalam sekejap, kekuatan Kaisar Agung yang menakutkan, seperti tangan raksasa yang tak terlihat dengan kuat menggenggam kekosongan di markas di depannya. Semua orang juga dikejutkan oleh suara gemuruh yang besar. Mereka semua menoleh dan melihat ke atas. Di saat melihat ini, kelopak mata semua orang melonjak liar. Mereka melihat bahwa di belakang kota Pengdu, markas besar Kaisar Yanmo saat ini telah dicabut dari tanah oleh kekuatan Kaisar Agung yang menakutkan. Dan bahkan dunia bawahnya pun tanahnya digali. Dapat dikatakan bahwa tidak ada tumbuhan yang tersisa sedikit pun. Molly ini cukup berbakat juga, gumam Qinchen. Saat ini Kaisar Yoming juga terkejut, dan setelah mengambil seluruh bangunan markas tersebut, mereka semua pun akan pergi dari sini. Adapun dari sekian banyak kultivator di kota Pengdu, kecuali beberapa kultivator yang melawan sebelumnya, pada saat ini banyak kultivator yang juga nampak masih hidup. Mereka bersembunyi, tetapi Qinchen dan yang lainnya tidak peduli. Qinchen hanya mendongak dan melihat beberapa pilar cahaya jalan jauh yang besar di kejauhan. Nampak sekelompok pilar dan orang-orang itu datang dengan kuat. Nampak mereka pastilah seorang ahli Kaisar Agung yang kuat. Dan aura jalan besar ini sangat kuno. Mereka pasti adalah para ahli Kaisar Agung tua di dunia bawah yang tertarik dengan pergerakan di sini dan ingin menyelidiki. Dan juga Qinchen dapat merasakan bahwa ada Kaisar Mengpo di antara mereka. Di antara begitu banyak ahli Kaisar Agung yang kuat itu nampaklah berkumpul bersama. Jika Qinchen dan yang lainnya tetap tinggal di sini, maka mereka akan mendapat masalah.